Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutaharo dari SD 2 Randu Dongkal, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro serta implementasinya di sekolah. Filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang perkembangan pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal dengan menekankan pada aspek-aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi pengalaman belajar melalui kegiatan yang direncanakan oleh anak. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh anak, sehingga anak dapat belajar dengan nyaman, aman, dan bahagia. Yang kedua adalah pendidik yang menuntun kodrat anak. Sejatinya, peran pendidik adalah menuntun anak mencapai kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali kodrat anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dalam membentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pendidik harus mampu mengembangkan pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, tentunya dengan tidak meninggalkan norma-norma dan nilai kebudayaan bangsa ini. Selanjutnya, pokok dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah trilogi pendidikan. Jika kita mendengar nama Ki Hajar Dewantoro, maka kita akan langsung teringat pada semboyan beliau, yaitu Ing Ngarso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Beburi Handayani. Ing Ngarso Sing Tulodo dimaknai dengan di depan memberi tauladan, yaitu peran guru yang sangat besar dalam memberikan contoh atau keteladanan kepada peserta didik. Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya sebagai guru dan juga sebagai teman, serta tempat tumbuh dan berkembangnya anak. Yang terakhir, yaitu Tukuri Handayani, yang diartikan di belakang memberikan dorongan. Artinya, guru harus mampu mendorong peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Implementasi dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro di sekolah. Yang pertama adalah pendidik menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensi serta kebutuhan peserta didik melalui literasi, bimbingan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran, pendidik merencanakan pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, sebagai pendidik, kita tidak hanya menuntun dan mengarahkan anak dalam pembelajaran untuk mencapai perkembangan sesuai dengan potensi yang ada. Kita juga harus menguatkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik agar anak dapat mencapai keselarasan antara cipta, rasa, karsa, dan karya anak. Budi pekerti melatih anak untuk melatih kesadaran dirinya yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri. Melalui kegiatan pembiasaan karakter ini diharapkan anak-anak mendapatkan keteladanan, tuntunan, pengajaran, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik pada anak. Tantangan penerapan pembelajaran Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan konteks di kelas atau di sekolah, antara lain yang pertama,
Kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan hanya di sekolah saja, namun alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Yang kedua, tuntutan orang tua dalam orientasi pendidikan di sekolah hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, pendidik kurang terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, sehingga tidak mampu untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain: 1. Sekolah menyelenggarakan pendidikan orang tua atau parenting dan memberikan pendidikan budi pekerti. Yang kedua, melaksanakan program pertemuan orang tua dan guru. Yang ketiga, warga sekolah menyepakati bersama bahwa orientasi pendidikan di sekolah bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan juga berdasarkan kebutuhan dan potensi anak. Yang keempat, pendidik harus lebih terbuka terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi, sehingga kita mampu menuntun anak ke arah yang lebih baik. Yang kelima, pendidik harus terus mengembangkan dirinya melalui kegiatan workshop, iklan, ataupun seminar. Demikian pemaparan saya mengenai demonstrasi kontekstual filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Salam guru penggerak, jadilah pemimpin pembelajaran untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.